cari bukti-bukti material di dalam proses persidangannya. Makanya kami menganggap ini perkaranya yang mana? Dari tempus dan lokus delikti saja, ini perlu jadi tanda tanya. Kabupaten sama kota aja menjadi sengketa, kan begitu. Baik, ini Pak Raden dan Mariana selaku tim kuasa hukum seberapa yakin bahwasanya hari ini betul-betul akan terbuka begitu? Akan betul-betul saksi atau ahli bisa menerangkan sejelas-jelasnya, terutama mengenai scientific crime investigation yang seperti disampaikan oleh Pak Susno Duaji yang nantinya akan menjadi ahli. Ini sudah salah di awal, begitu, tidak menerapkan scientific crime investigation sesuai dengan yang disampaikan oleh Kapolri juga. Sebetulnya gini ya, saya permudah saja, persingkat saja. Sebetulnya untuk persidangan PK ini sebetulnya nggak perlu terlalu ramai, karena akan mempermalukan penegakan hukum. Kemarin saya wawancara di stasiun televisi menanyakan kepada lawyernya Pak Ibtu Rudiana bahwa samurai pendek, samurai panjang itulah yang diperbincangkan dari kemarin. Diperbincangkan, nah sekarang samurainya mana? Katanya betul ada atau tidak begitu? Nah katanya, kata keterangan yang mungkin ada sekarang rekodnya, karena ada di kejaksaan. Nah sekarang kalau PK Sakatata diterima, kami akan melakukan upaya hukum untuk kejaksaan untuk patut diduga menghilangkan barang bukti. Karena ini fiktif nih samurai ini. Karena sesuai putusan pengadilan baik nomor 16, nomor 50, kasasi segala macam, ditancapkanlah samurai pendek, ya. Ditancapkanlah samurai pendek ke perutnya Eki Rudiana oleh Peggy Perong, dan di situ dia meninggal atau mati dalam sesuai dengan visum. Nah yang jadi pertanyaan, barang buktinya mana? Saksinya kan mau berguguran ini ya. Terus pelakunya siapa? Kan begitu. Nah, yang paling men-trigger seluruh rakyat Indonesia, saya yakin semua rakyat Indonesia yang menonton kemarin iNews itu dia menangis ya. Rakyat Indonesia menangis karena masih ada penjajahan di atas bumi Indonesia yang dimana kita ketahui bersama bahwa ada anak bangsa di Cirebon ini yang diperlakukan seperti penjajah Jepang, ya. Dan saya malam kebetulan pulang di mobil saya bersama saksi Aldi ya. Saya tanya, Aldi, setelah kamu dikasih air... Aldi ini merupakan sepupu dari mamangnya Saka, betul ya? Menjadi saksi fakta. Saya menanyakan ke dia, waktu kamu dikasih air kencing, kamu minum nggak? Kalau Saka Tatal katanya, saya di situ saya benar-benar saya itu merasa sedih lah. Jadi Saka Tatal itu dimuntahkan kembali karena dia digebukin kan. Nah, Aldi ini adalah orang yang menelan air kencing. Ya, bayangin sahabat-sahabatku, ketika seorang bersaksi, ya, ini yang dituduh bukan main-main loh. Yang dituduh ini institusi kepolisian. Ya, ada nggak di Indonesia kepolisian yang seperti ini? Ya, mudah-mudahan visual ini dilihat oleh Pak Kapolri ya. Saya sebagai pembela keadilan yang sama haknya dengan Anda sebagai penegak hukum. Saya sudah di titik yang paling terakhir, masyarakat menahan kesabaran ketika ada warga negara Republik Indonesia yang diperlakukan seperti binatang. Ya. Artinya pengakuan yang dilakukan oleh tersangka ini di bawah dalam intimidasi ya, gitu. Betul, dan lebih parahnya lagi, ini Ibtu Rudiana, ya, dia ikut terlibat menyiksa. Dan disampaikan oleh Aldi di muka persidangan, setelah disiksa menangis dan terus disiksa. Ini Bapak Rudiana ini, cobalah justice collaboration. Ayo kita tegakkan hukum gitu kan. Saya yakin rakyat Indonesia akan mencintai Anda. Bang, saya mendapatkan informasi, mungkin saya boleh klarifikasi kepada Anda ya, saya tanyakan kepada Anda. Apakah betul Pak Ibtu Rudiana akan hadir hari ini? Oke. Kalau pertanyaannya harus dengan fakta hukum ya. Kebetulan sepulang dari sidang waktu hari Jumat, saya diwawancarai di stasiun televisi dengan rekan sejawat saya. Saya sebut namanya Dr. Mardiman Sane, dan di situ dia menegaskan Ibtu Rudiana akan hadir. Ibtu Rudiana akan hadir hari ini. Ibtu Rudiana akan hadir. Kata siapa? Kata kuasa hukumnya. Dokumen terverifikasi ya. Jadi kalaupun misalkan Ibtu Rudiana hadir, tujuan Anda berbicara di stasiun televisi maksudnya apa? Nggak hadir, ya kan? Kan kita juga butuh ketegasan dong. Jangan sekarang kemarin melihat bahwa Ibtu Rudiana hadir dengan keluarga korban Pina, blunder sana blunder sini. Ya, saya memohon untuk siapapun yang mendengar visual ini, terutama mungkin Pak Rudiana menyaksikan tayangan visual ini. Pak Rudiana, silakan hadir. Kami adalah para penegak keadilan yang memahami asas praduga tak bersalah, ya. Tapi ketika Anda bersalah,
gampang kok. Indonesia ini hebat, tinggal minta maaf, sujud kepada seluruh rakyat Indonesia meminta maaf. Seandainya ya, dan beliau mencoba untuk menggantikan 7 narapidana, Anda akan menjadi malaikat. Tidak akan menjadi dicibir orang segala macam. Tapi itu berat kan gitu. Makanya pertanyaan, ini ada apa? Seorang Bapak Ibtu Rudiana aja kok sesulit Sambo, ini ada apa? Sehingga kan menimbulkan asumsi yang redik. Jadi netizen rakyat Indonesia ini udah overcrowded, udah ramai ini otaknya. Udahlah, sudahilah kan begitu, saudaraku. Pak Raden, mungkin Anda sempat menyaksikan kemarin bahwasanya Ibtu Rudiana menyebut dirinya tidak memerintahkan Dede untuk berbohong. Yang mana Dede ini kan sebelumnya menjadi salah satu saksi kunci yang menyebabkan adanya DPO dan juga 8 tersangka tersebut gitu. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Bahwasanya dia tidak memerintahkan Dede untuk berbohong. Nah, inilah pasal 1 ayat 3, negara kita negara hukum, ya. Kalau seandainya Bapak Ibtu Rudiana kan punya lawyer-lawyer hebat tuh. Kalau memang dia tidak merasa, buktikan. Jangan somasi, bikin LP, katanya sudah bikin LP sekarang kan, termasuk saksi-saksi yang datang ya kepada klien kami. Ketika Anda merasa keberatan dengan keterangan kami, silakan lakukan upaya hukum. Ini hebat loh, tuduhannya bukan main-main. Ibtu Rudiana ikut serta menyiksa. Kata siapa? Kata keterangan saksi Pata di mana? Di ruangan persidangan. Ya, saya kan menyampaikan kepada publik relevan dan faktual sesuai dengan apa yang saya berada di ruangan sidang kemarin, betul nggak? Baik, Pak Raden, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Ya, Gede dan juga pemirsa, itu dia perbincangan kami bersama dengan salah satu tim kuasa hukum dari Saka Tatal. Informasi terbaru, Gede, yang baru saja saya konfirmasi, tidak hanya dari ahli saja yang akan hadir, bahwa Ibtu Rudiana ini dikonfirmasi juga akan hadir hari ini. Kita nantikan apakah Ibtu Rudiana akan hadir hari ini atau tidak. Sementara demikian, Gede. Baik, terima kasih Camar atas informasi Anda dan update terkini dari tempat di mana kuasa hukum bersama-sama berkumpul dan kemudian nanti akan menuju Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita masih terhubung dengan kuasa hukum dari keluarga Vina, ada Pak Reza Pramudia. Pak Reza, apakah masih mendengar suara saya, Pak Reza? Ya, masih, Mas. Iya, Pak Reza, kita tadi sudah mendengar keterangan kawan kami, Camar Handai di sana yang sudah berdiskusi dengan salah satu kuasa hukum dari Saka Tatal. Ada beberapa fakta baru ini bahwa memang rencananya Pak Ibtu Rudiana ini akan hadir begitu ya di sidang PK kali ini. Dan tanggapan Anda seperti apa, Pak Reza, terkait akan hadirnya ini Ibtu Rudiana di sidang PK Saka Tatal? Ya, tanggapan kami sebagai sesama korban ya sangat senang sekali. Jadi nanti kan akan terungkap ada apa sebenarnya sehingga kejadian ini kan berlarut-larut dan menimbulkan kegaduhan di mana-mana. Karena pada saat 2016 lalu kan memang dari pihak keluarga almarhum Vina itu menyerahkan seluruhnya proses hukum ini kepada Pak Rudiana. Ya. Jadi beliau yang sangat lebih tahu ada apa sebenarnya di kejadian pada saat itu. Ya, ini tadi juga dijelaskan oleh salah satu kuasa dari Saka Tatal bahwa Ibtu Rudiana ini juga terlibat dalam beberapa aksi atau aktivitas intimidasi yang dialami oleh Rinaldi dan Saka Tatal. Tapi tahan dulu, Mas Reza, kita akan coba untuk bergabung dengan Pak Susno yang saat ini sudah ada di Cirebon. Materi apa yang sudah dikomunikasikan oleh pihak yang Saka Tatal ke Pak Susno? Ya, terkait hanya masalah penyelidikan dan penyidikan. Ya, bisanya saya hanya buat nasi goreng kayak gitu aja. Oke, jadi udah siap lah nanti apapun yang akan ditanyakan oleh... Iya, siap. Nggak apapun ya, yang saya ketahui aja. Yang saya ketahui apa, yang paling saya ketahui ya tentang pertanian. Sekarang saya lagi nanam jagung, nanam pisang ya paling ketahui. Tapi tentang kasus ini ya, apa yang terangkat ke permukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap supaya siapapun yang hadir di forum PK ini, penggugat, tergugat jaksa, hakim, dan halayak ramai harus satu tujuan. Ya, cari kebenaran. Benar. Jangan cari pembenaran. Selama kita cari pembenaran bahwa itu gini, alasan ini, maka satu yang kita dapat apa dosa. Ya. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang nggak bersalah dihukum. Kalau ada yang bersalah, bebas. Kasihan. Tapi kalau kita ngeyel-ngeyelan cari pembenaran,
saya pulang saja, ngapain, saya nggak mau. Nggak ada gunanya ya, Pak. Tapi kalau kita cari kebenaran, tidak ada yang ngotot. Bila perlu saling diskusi. Jaksanya datangi meja penggugat, gimana ini, gimana. Ini mana? Oh ini gimana. Nah, kalau gitu, udahlah nggak usah lama-lama PK ini, keluarin aja. Jangan kita ribut, mempersoalkan ini masuk nupum apa tidak, ini sudah dibahas tidak. Masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku apa bukan? Ya, betul. Itu ya Pak. Iya, kalau kita ini nupum, ini udah lewat hari, adalah dosa tanggung. Siap teman-teman ya. Tanggung supir gitu. Sarapan dulu. Dan aku lebih bagus kalau hanya memperdebatkan nupum tidak nupum segala macam, lebih bagus aku pulang aja. Oke, Pak Susno, ini kan Pak Susno tadi menyebutkan jangan mendebatkan novum tidak novum gitu. Nah, kalau dari pihak Sakatatal ini kan menyebutkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan, tapi Udah, dari kasus kalau gitu. Sakatatal itu nggak usah didebatkan lagi. Dia bukan pelaku, udahlah. Oke. Ngapain capek-capek? Siapa yang ngomongkan Sakatatal pelaku? Sakatatal kita harus hormat dan harus salut dari sentuhan dari dalam. Oke. Bahwa yang membentukkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat. Jangan orang gitu dipersoalkan lagi nupum. Nah, udahlah. Ya. Dulu kita harus hormat zaman siapa? Profesor Dr. Omar Senu Aji, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Belum ada UHAP, belum ada nopum. Dia langsung buat, ini bukan pelakunya. Entah namanya perma, entah namanya keputusan Mahkamah Agung, nggak tahu lah. Langsung keluar hari itu juga. Masa zaman modern, zaman sekarang ribet nupum. Ya. Udah nggak perlu begitu ya. Bapak jadi istirahat dulu ya. Terima kasih. Makasih Pak. Tapi kalau makan betul. Sarapan dulu, nanti kita lanjut ya. Ya, kasih Pak Raden. Oke Bang, udah ya Bang. Selesai ya. Udah ya. Kita boleh istirahat dulu ya kali ya. Mantan Kabar Eskrim Bapak Susno Duaji yang hari ini akan menjadi salah satu saksi dalam PK Sakatatal, dan kita masih terhubung dengan Pak Reza Pramudia, kuasa hukum keluarga Vina. Pak Reza, masih mendengar suara kami Pak? Iya Mas. Ya, Pak Reza, kalau Anda melihat dari kondisi saat ini bahwa memang ada beberapa bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanganan kasus kematian Vina dan Eki ini, apakah ada tanggapan tertentu dari keluarga Vina menyikapi beberapa fakta baru yang muncul ke permukaan ini dan kemudian menjadi salah satu fakta yang diajukan baik dalam kasus pra-peradilannya Peggy Setiawan maupun PK Sakatatal ini? Jadi memang tanggapan dari pihak keluarga sih, kemarin kita berbincang-bincang setelah kemunculan Pak Rudiana di konferensi pers kami kemarin itu, memang banyak kaget gitu kan. Tapi untuk lebih jauhnya lagi, mereka kan pada saat itu tidak tahu menahu apa yang terjadi setelah peristiwa penangkapan. Jadi kalau misalkan ada penyiksaan segala macam, nanti bisa dikonfirmasi langsung ke pihak Pak Ibtu Rudiana, seperti itu Mas. Kalau keluarga sendiri melihat runtutan berbagai fakta baru yang kemudian muncul begitu ya Pak Reza, ini apakah masih ada optimisme terhadap keluarga ini akan terkuak dengan terang benderang sebenarnya apa yang terjadi dengan anggota keluarga mereka yang meninggal, yaitu Vina? Jadi pihak keluarga sih sangat optimis sekali dengan kinerja pihak kepolisian yang saat ini dari Mabes Polri turun langsung, itu mungkin akan bisa membuat semuanya clear, apalagi banyak juga bermunculan saksi-saksi yang mungkin bisa membuat semua ini menjadi jelas gitu kan. Dan juga dari pihak Pak Rudiana juga sudah muncul, jadi kan bisa menambah kesaksian-kesaksian baru yang mungkin ada apa di balik semua ini sehingga semua jadi carut marut gitu. Iya, Mas Reza, apakah ada
permintaan begitu ya dari pengadilan begitu terkait dengan PK Sakatatal. Apakah pihak keluarga ini juga sempat dimintai bagian untuk menjadi bagian dari sidang PK ini yang dilakukan Sakatatal? Kita masih belum ada permintaan untuk menjadi saksi, tapi kalau misalkan ada permintaan dari pihak pengadilan, insya Allah kita bersedia untuk kooperatif memberikan keterangan-keterangan yang pihak kami ketahui. Kalau Anda saat ini masih membangun hubungan komunikasi yang paling intens dengan siapa saat ini dari keluarga Vina? Karena memang dari awal pihak kuasa hukum itu kan intensnya dengan Mbak Marliana, kakak dari almarhum. Tanggapan dan juga nanti siang juga kan ada kedatangan dari LPSK untuk menindaklanjuti permohonan untuk perlindungan saksi dan korban. Kepada keluarga Vina? Keluarga almarhum Vina, ada 4 orang kalau tidak salah. 4 orang ya. Ini tujuannya sendiri, kenapa minta perlindungan dari LPSK? Apakah memang ada upaya-upaya intimidasi gitu yang diterima oleh keluarga sehingga butuh untuk perlindungan dari LPSK, Mas Reza? Jadi memang pada saat awal pembuatan film itu kan memang ada sedikit intimidasi ya yang diceritakan kakak almarhumah gitu. Betul. Misalkan didatangi orang-orang tak dikenal yang bilang jangan diteruskan di film atau segala macam, yang mungkin takut terulang lagi intimidasi serupa semacam itu. Jadi ya kita minta perlindungan dari LPSK. Dan ya alhamdulillah sudah direspon walaupun agak lama ya. Iya. Nah, kalau Anda melihat, kita tarik kembali ke belakang bahwa memang ada upaya-upaya intimidasi begitu ya yang diterima oleh keluarga Vina, dan kemudian fakta-fakta baru terkuak bahwa ada upaya-upaya intimidasi yang juga dilakukan kepada terduga pelaku maupun para terpidana yang saat ini sedang mendekam di penjara. Ada kesaksian Reynaldi, ada kesaksian Sakatatal. Itu kalau Anda melihat gejala-gejala seperti ini atau fakta-fakta yang sudah ada ini, apakah Anda melihat bahwa terjadi kesalahan prosedur yang sangat mendasar begitu yang terjadi sejak awal ditanganinya kasus kematian Vina dan Eki ini, Mas Reza? Jadi memang kalau kita perhatikan, memang kita tidak mengawal kasus ini dari awal 2016 ya, akhir-akhir ini, tapi kita mencermati itu kan banyak kejanggalan dengan BAP yang berubah-ubah, dan juga terakhir itu yang hilangnya 3 terduga DPO dan 2 yang dianggap fiktif, terus juga yang Peggy Setiawan ternyata bukan, itu kan kejanggalan yang luar biasa menurut kami. Jadi apapun itu ya, karena kita dari pihak korban tidak bisa berbuat apa-apa, kita tetap mengawal kasus ini, mencermati, dan memberi masukan-masukan yang positif untuk biar kasus ini segera terungkap. Apa penyebabnya bisa selama 8 tahun ini tidak ada kejelasan. Iya, Mas Reza, tadi Anda menyebut bahwa ada beberapa informasi-informasi yang bisa disampaikan untuk memperjelas secara terang benderang dari kasus yang menimpa kasus Vina dan Eki ini. Informasi apa, Mas Reza, yang dari pengamatan Anda yang sampai saat ini masih belum muncul ke permukaan untuk menjadi fakta baru dari sudut pandang keluarga Vina? Jadi informasi-informasi, kalau sekarang itu kan yang dimunculkan narasi itu kan adalah kecelakaan tunggal ya. Betul. Dan kalau kita pihak keluarga itu kan beranggapan ini tetap dari pembunuhan. Iya. Jadi memang kenapa informasi-informasi yang mungkin belum keluar ya, kemungkinan besar pada saat memandikan jenazah itu kan banyak kejanggalan-kejanggalan di situ. Terus juga dari mulai bukti-bukti motor yang memang dilihat langsung, bukan yang seperti tampak di foto, atau banyak lah itu nanti yang bisa dikemukakan apabila nanti pihak keluarga almarhum menjadi saksi di persidangan. Iya, menarik salah satunya adalah tadi keterangan Ibu Titin ya di awal informasi yang disampaikan kepada rekan kami Camar Hayanda, bahwa Ibu Titin melihat adanya kejanggalan gitu yang pada akhirnya menuntun pada fakta bahwa saat itu Vina sedang menstruasi begitu ya, dan dugaan kuat bahwa memang tidak ada kasus pemerkosaan seperti itu. Nah, apakah itu juga diketahui oleh pihak keluarga Vina?
Iya, jadi memang pada saat itu yang memandikan itu ada beberapa orang wanita dewasa, diantaranya neneknya gitu kan. Dan mereka itu kan beranggapan, mereka juga pasti kan menstruasi dong, dan tahu namanya menstruasi itu seperti apa, bentuknya seperti apa, dan juga kalau sudah meninggal itu kan pasti tidak terus-menerus begitu kan menstruasinya, dan juga ada banyak cairan, maaf, sperma di situ. Kalau pelakunya satu orang, kemungkinan kan tidak mungkin karena begitu banyak cairan yang dikeluarkan pada waktu itu, kesaksian dari yang memandikan jenazah. Di situ juga kita heran kenapa bisa jadi dibilang menstruasi gitu. Jadi itu banyak yang memang tidak sesuai dengan apa yang pihak keluarga saksikan. Artinya banyak juga ketidaksesuaian begitu ya antara yang disaksikan oleh keluarga korban dalam berbagai kesempatan bersentuhan langsung dengan jenazah Vina pasca meninggalnya Vina, dengan apa yang disampaikan oleh beberapa kesaksian atau bukti yang dikumpulkan pada saat PK ini ya. Mas Reza. Iya, karena kan pihak keluarga pada saat itu yang bersentuhan langsung dengan jenazah, jadi lebih mengetahui itu pembunuhan atau apa namanya laka lantas tunggal, yang kalau kecelakaan itu kan dagingnya sobek-sobek, kulitnya baret-baret di mana-mana, atau yang sampai parah. Tapi ini kan tidak, badan juga masih bersih segala macam, bukan seperti ada kecelakaan di situ, dan juga banyak patah tulang, ada yang remuk. Itu kan bukan seperti luka kecelakaan gitu. Iya. Pada pihak keluarga yang tidak mengerti ya apa namanya, mengerti hukum atau mengerti bahasa tubuh gitu, itu kan juga sudah sangat paham kalau ini bukan kecelakaan. Baik. Baik Mas Reza, kita tahan terlebih dahulu Mas Reza, kita nanti akan kembali berdiskusi dengan Anda. Sesaat lagi pemirsa, kami masih akan kembali setelah jeda berikut ini.